Assalamualaikum semuanya. Akhirnya adik aku Tante Yuni akhirnya mau melahirkan. Nah ini gak ada hujan, gak ada angin, tahu-tahu Tante Yuni itu nge-WA aku katanya bisa nggak nganterin ke rumah sakit. Dan aku tanya kenapa, ternyata Tante Yuni itu mengalami pecah ketuban sejak tadi siang. Dan aku kira dia itu bakal minta antar aku ke rumah sakit biasa gitu ya. Ternyata dia memilih untuk ke rumah sakit Islam Kalianget yang jaraknya itu lumayan jauh. Jadi alhasil yang tadinya rencananya mau sepeda motor, aku pending dan ganti jadi ke naik mobil aja. Ya serem-serem amat gitu ya, lagi pecah ketuban, habis itu perjalanan jauh ke rumah sakit ini, ya mau gimana lagi, entah lah apa yang dipikirin sama orang itu. Dan setelahnya kita nyampe di sini, ini langsung diobservasi dan di sini langsung menuju ke ruang perawatan, bukan kamar pasien ya, tapi perawatan. Kita itu menunggu kepastian, ini maunya digimanain. Dan ternyata setelah konsultasi sama dokternya kandungannya gitu ya, katanya harus dioperasi dan ini Tante Yuni harus puasa. Nah, di sini kita sambil menunggu dokternya karena akan di USG lanjutan gitu ya. Jadi Tante Yuni udah deh harus puasa sampai nanti akan dokternya datang. Dan tiba-tiba setelah dokternya datang ternyata ketubannya Tante Yuni itu cukup untuk dilanjutkan gitu. Jadi bisa nih ditambah pakai perangsang supaya bisa lahiran normal. Karena Tante Yuni itu memang pengen lahir normal. Cuman ya kondisinya pecah ketuban. Jadi gimana gitu, takut gimana. Dan setelah mendengar bisa dikasih perangsang, dia tuh seneng banget gitu. Akhirnya dia tuh bisa lahiran normal. Sembari menunggu Tante Yuni, menunggu dokternya, kita lagi rebahan nih ya di tempat parkiran. Kita itu ambil makanan, cemilan gitu ya, sambil beli tadi anget-anget. Habis itu setelah itu kita rebahan di sini. Lumayan sih, lumayan lama kita di luar sini. Kira-kira dari jam setengah satuan gitu sampai jam 2-an lebih gitu ya. Kita tidur di sini dan tidak terasa juga aku tuh nyenyak banget walaupun itu hanya mungkin 15 menit atau 20 menitan aku tertidur di sini. Dan ini bayangkan ya, ini benar-benar parkiran dan di serambinya rumah sakit itu, di depan-depan rumah sakit itu banyak banget orang yang tiduran gelar tikar karena memang di sini tuh terbatas banget untuk di dalamnya ya. Gak semua orang itu bisa ngumpul di dalam. Berhubung di sini Pak suami ada tugas lanjutan di nanti setelah subuhnya. Jadi kita itu mau pulang sebelum subuh dan ini sebelum pulang kita mau beli makanan dulu untuk Tante Yuni. Habis itu kita pulang deh untuk istirahat supaya besok pagi bisa makin semangat nemenin Tante Yuni. Nanti biar apa aja dia. Sakit-sakit Nah, di sini kita mau pamitan sama Tante Yuni karena kita mau pulang dan ternyata di situ adik Via lagi ngebangunin Omol. Nah, Omolnya itu bener-bener udah bener capek banget karena dia itu baru aja pulang dari Bangkalan dan langsung ke sini. Bayangkan aja ya. Jadi capeknya kerja, capeknya perjalanan, terus capeknya nemenin istri melahirkan itu bener-bener jadinya tuh. Malah sama adik Via dibangunin sampai kaget kayak gitu ya. Ya udah kita pamitan dulu, semoga berhasil rangsangannya dan next kita akan jumpa lagi di besok ya. Jadi di sini aku mau istirahat dulu. Alhamdulillah gak kerasa ini sudah pagi aja dan ternyata setelah aku WA Tante Yuni dan juga Omol, ternyata dari obat rangsangnya itu gak ada perubahan di pembukaannya Tante Yuni. Malah tetap pembukaan satu, tapi Tante Yuni sudah merasa kesakitan gitu ya. Dan setelah di sini aku langsung aja berangkat untuk ke rumah sakit. Aku kira dia itu akan melahirkan normal. Ternyata Tante Yuni harus melahirkan secara sesar karena bayinya yang di dalam itu sudah kelamaan ya, terus ketuban sudah terlalu jauh, terlalu banyak yang keluar, jadi harus mau gak mau dioperasi. Alhamdulillahnya kita sudah nyampe di sini. Di sini aku sempat ngerebahin badan dulu dan di sini mama juga mau istirahat juga karena mama itu semalaman itu nggak bangun. Kok nggak bangun? Nggak tidur, bangun terus gitu ya. Jadi katanya mau tidur tuh nggak bisa, kepikiran sama anaknya kali ya. Dan di sini alhamdulillah untuk pertama kali aku ketemu sama babynya. Halo baby boy, ganteng banget ya baby boynya ya. Dan di sini itu katanya dikasih antibiotik melalui perutnya. Jadi ada suntikan gitu ke perut untuk ngejaga kondisi badannya karena kan terlalu lama tuh ya dengan kondisi ketuban yang pecah dalam perut ibunya.
Lanjut di sini kita mau jemput dulu bapak mertua dari adik aku. Nah, di sini jauh-jauh ya dari Bangkalan, kurang lebih 4 jam perjalanan menuju ke sini dan ini benar-benar bahagia banget mereka berdua aja akhirnya bisa punya cucu pertama dari anak pertamanya. Selamat ya, Mbah. Di sini Omol langsung pulang karena harus nguburin si ari-arinya. Jadi untuk tradisi Sumenep itu harus nguburin ari-ari yang dimana ari-arinya itu harus dicuci, kemudian dimasukin ke dalam gentong gitu, gentong kecil dan itu akan diisi macem-macem gitu ya. Kemudian baru deh dikuburin lalu dikasih lampu. Dan alhamdulillahnya di sini ada jasa itu. Jadi udah deh kita langsung lewat jasa itu supaya cepet selesai. Oke, sekian aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.